sih semakin hari bumi kita itu semakin panas. Terus juga cuaca tuh suka nggak menentu gitu loh. Kayak yang paginya itu panas terik, terus langit tuh cerah biru. Tiba-tiba siang atau sorenya tuh hujan badai. Nah itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Yuk kita tanya-tanya orang sekitar apa yang mereka ketahui tentang perubahan iklim. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi di sini aku akan tanya-tanya sedikit tentang perubahan iklim bersama Kak Hasnul. Pak. Mana? Amanda. Jadi menurut Amanda, apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim itu perubahan pola cuaca dan suhu dalam jangka panjang sih setahu aku. Kalau yang saya ketahui sejauh ini ya, sangat berdasarkan ya yang paling mungkin bisa gambaran yang bisa dilihat adalah perubahan cuaca ya. Mungkin yang biasanya cuacanya teratur dari bulan ke bulan kan biasanya juga ada waktunya ya. Misalkan dari awal tahun musimnya apa aja, akhir tahun musimnya apa aja, di mana boleh-boleh pancaroba juga ada waktunya, tapi sekarang jadi acak-acakan nih, nggak menentu. Menurut aku dan yang aku tahu perubahan iklim itu perubahan yang terjadi terhadap iklim secara signifikan, mulai dari suhu, udara ataupun hujan gitu. Kalau menurut aku perubahan iklim itu perubahan yang terjadi karena faktor cuaca di suatu tempat atau mungkin seluruh dunia gitu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, banyak orang-orang yang berpikir kalau perubahan iklim itu ya suhu bumi itu semakin meningkat dan bumi semakin menjadi panas. Padahal kalian tahu nggak sih, itu adalah salah satu dari awal mulainya perubahan iklim itu sendiri. Nah, kira-kira aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang dapat menyebabkan perubahan iklim? Simak videonya. Menurut kakak, apa sih penyebab dari perubahan iklim itu? Kalau saya lihat yang paling berdampak memang sebenarnya dari perilaku manusia itu sendiri ya. Kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan itu sangat berdampak besar terhadap alam. Pada akhirnya yang harusnya kondisinya terjaga dengan baik ya akhirnya rusak dan yang mengakibatkan kondisi seperti sekarang, perubahan iklim yang cukup ekstrim ya pastinya seperti itu. Apalagi kan memang kalau misalkan cuaca sangat dipengaruhi sama asap yang keluar dari itu kan Industri memang ya juga. industri juga, sedangkan kondisi kita bisa dibersihkan ya cuma dengan air hujan yang membersihkan polutan. Yang aku tahu perubahan iklim tuh bisa dari perilaku manusia juga alam, dan yang perilaku manusia nih ya, yang aku tahu kayak membuang sampah sembarangan, terus menggunakan hal-hal yang menghasilkan karbon kayak berkendara motor kayak gitu lah pokoknya. Kalau penyebabnya mungkin dari alat-alat mesin industri, ya benar sih. Terus bisa juga nih karena dari tempat sampah yang biasa ada kan, itu karena tempat sampah itu bisa menghasilkan gas metana, jadi menyebabkan climate change. Kalau setahu aku itu ada penggundulan hutan ya untuk pembukaan kawasan industri juga, karena itu mengurangi penghasil oksigen dan juga penyerap karbon dioksida itu. Oke, jadi segitu dulu ngobrol-ngobrol dan wawancara kita bareng Amanda. Terima kasih banyak Amanda. Sama-sama. Dadah. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya udah mau ditanya-tanya seputar sama-sama. perubahan iklim. Makasih banyak Hana. Dadah. Nah, energi, industri, bangunan, pertanian, tata guna lahan, sampai dengan transportasi yang sehari-hari biasa kita lakukan dan gunakan itu tanpa sadari menjadi penyebab perubahan iklim loh. Dari tahun ke tahun, emisi semakin meningkat. Akibatnya, suhu bumi sekarang meningkat 1,1 derajat Celcius lebih hangat daripada di akhir tahun 1800-an. Pada dekade terakhir tahun 2011 sampai 2020 adalah rekor terpanas bumi. Dalam laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius untuk membantu kita menghindari dampak perubahan iklim terburuk dan mempertahankan iklim layak huni. Namun, emisi yang ada sekarang tuh ternyata bisa meningkatkan suhu global hingga 4,4 derajat Celcius pada akhir abad ini kalau nggak kita cegah. Bisa bayangkan nggak sih sepanas apa bumi kita nanti? Melihat daruratnya masalah perubahan iklim ini, pemerintah sampai memasukkan permasalahan perubahan iklim ini ke dalam 17 pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut dengan SDGs. Nah, permasalahan perubahan iklim ini ada pada SDGs nomor 13.
yang berisi target sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua yaitu mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Kemudian, melaksanakan komitmen negara maju pada The United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh The Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. Dan yang terakhir yaitu menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marginal. Melihat permasalahan perubahan iklim yang semakin parah terjadi, PBB membentuk sebuah aksi yaitu Act Now yang merupakan kampanye PBB untuk aksi individu tentang perubahan iklim dan keberlanjutan. Nah tentunya kita nggak bisa diem aja dong lihat semua itu terjadi. Harus ada tindakan yang kita lakukan untuk dapat mencegah terjadinya perubahan iklim. Beberapa hal berikut bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Yang pertama yaitu hemat energi di rumah. Gunakanlah lebih sedikit energi, misalnya dengan mematikan peralatan listrik yang tidak dipakai dan mematikan lampu di siang hari. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Pilih dan pakai produk yang ramah lingkungan. Buang sedikit makanan. Jangan sampai food waste ya. Lakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kalau punya barang-barang yang tidak terpakai, jangan langsung dibuang ya. Lebih baik didaur ulang atau digunakan kembali. Dan jangan terlalu banyak menggunakan dan membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Berawal dari diri sendiri yang peduli terhadap permasalahan perubahan iklim menjadi awal langkah yang baik untuk mencapai SDGs nomor 13.